bakso sumrah Bang Timun, demokrasi aslinya dari Sumatera Barat. Berkah barokah bakso sumrah, insya Allah sebentar lagi ziarah Madinah, umroh yang dijalankan oleh beliau. Harapannya mendekati tahunnya sehingga harus bersiap-siap. Inilah lokasi di wilayah Pedukuhan Bandar Sari Bung Jawa yang mayoritas masyarakatnya berbisnis, berjualan di kota-kota ataupun di desa-desa. Beneran di sini jarang sekali masyarakat yang merantau karena rupa-rupanya di Pedukuhan Bandar Sari ini masyarakatnya gemah ripah lok Jinawi. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube Bumi Jawa Optik. Bumi Jawa Optik. Kang Wajlam. Kang Wajlam lah. Matur suwun. Luar biasa. Sedulur-sedulur, memang kalau kita kembali mengintrospeksi diri, kalau memang diri kita kepengen baik, tentunya dari diri kita, dari keluarga kita, tidak melihat ke orang lain yang harus baik. Dan tentunya lagi dari diri kita lah yang memang nantinya ada sifat-sifat jujur, dan sifat-sifat jujur itu akan menjadikan di hati kita sebagai dasar. Di samping kita mempunyai dasar agama yang kuat, tentunya kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat kalau diri kita ini baik, tetapi tidak hanya berteori, tapi berpraktek pun kita baik. Ucapan kita baik, dan tentunya tidak sekedar ucapan, tapi hati kita memang dari rasa yang sangat baik, sehingga ucapan apapun yang kita keluarkan berhati-hati. Karena pada zaman sekarang, maaf saja, karena pemilihan presiden sudah mendekati, sehingga banyak orang yang rupa-rupanya lupa dengan ucapan-ucapan yang kadang-kadang sangat menghina atau menyakiti orang lain. Inilah dari desa yang rupa-rupanya Pedukuhan kecil ini, rupa-rupanya masyarakatnya semuanya berhati baik, karena memang tidak ada saling mengecilkan, menyombongkan, dan tentunya satu sama lain itu selalu guyup rukun. Dan tentunya itulah harapan kita tentunya ke depan untuk desa, untuk kabupaten, untuk provinsi, bahkan untuk negara, dengan dasar kejujuran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu berhati-hati dalam berbicara. Karena kalau Kang Wajlam melihat itu banyak sekali para tokoh masyarakat yang sekarang sudah kelewatan cara berbicaranya begitu, sehingga kadang-kadang mengecilkan orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Yang tentunya contoh-contoh seperti itu kalau menurut Kang Wajlam kurang baik. Walaupun kita berbeda partai, berbeda golongan begitu, tapi siogianya setelah kita rame-rame ribut-ribut, setelah ada yang jadi presiden, setelah kita berkolaborasi, kita bisa kumpul-kumpul, rupa-rupanya bisa kumpul bareng, makan bareng, bahkan kayaknya happy-happy bareng. Itulah contoh yang harus kita contohkan tentunya dari masyarakat kecil ini. Para penggede harus melihat contoh kalau di masyarakat itu sudah tidak seperti yang dulu-dulu. Sehingga maaf saja, di masyarakat
justru kerukunan warga itu sangat baik dan bagus, karena di masyarakat kita, apalagi di masyarakat Indonesia khususnya, atau di Kabupaten Tegal, bahkan di Bumi Jawa, di Dukuh Bantarsari ini, semuanya kita dalam bertetangga sangat baik sekali dan saling membantu. Rasa syukur kepada Allah SWT karena kita bisa mensyukuri sehingga kita dapat menikmati alam yang begitu indah ini, Indonesia yang sangat indah ini, kita nikmati dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini cuaca sangat hangat dan sedikit agak panas begitu karena memang cuaca ini panas, ini sudah hampir 5 bulan atau 6 bulan itu sudah nggak hujan gitu, sehingga kayaknya kita yang ada di rumah itu melegep sehingga harus keluar. Ya, ngobrol-ngobrol ini Kang Wajilam bersama saudara-saudara kita ini semuanya adalah petugas partai begitu. Kayaknya sahabat Kang Wajilam bahagia. Inilah obrolan orang desa yang memang sekarang itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan tentunya. Ini sekarang sudah ada calon presiden dan wakil presiden. Dan nanti minggu depan juga akan ada presiden yang akan dideklarasikan. Tentunya kita sebagai orang desa, orang awam yang tentunya harus berpikiran jernih karena memang banyak pasangan yang disuguhkan kepada kita, sehingga kita kayaknya harus teliti dan tentunya semuanya saja calon-calon itu jelas semuanya bagus-bagus dan baik-baik, jelas anak bangsa yang tentunya sangat banyak kelebihan-kelebihannya di bidang pekerjaan-pekerjaannya, dan tentunya beliau-beliau itu calon-calon presiden kita Indonesia yang jelas sudah rekam jejaknya itu di masyarakat sangat baik. Tidak si A, tidak si B, tidak si C. Insya Allah seperti itu. Tapi ini Kang Wajilam langsung ngobrol-ngobrol saja dengan beliau-beliau ini. Ini ngomong-ngomong Wak, ini Wak Amun yang memang pada saat ini jualan bakso ini. Ini kan para presiden sedang udah ada yang dideklarasikan segala ini. Ini panjenengan itu harapannya apa? Untuk ke depan ini presiden itu yang seperti apa, Bang? Presidennya sing kaya apa? Gue. Ya sing apik. Sing apik, kerja nggo rakyat gue. Terus apa maning, Bang? Ya pirang-pirang lah lain-lain. Lain-lain. Ana masukan-masukan tertentu nggo etungan calon presiden kita. Ya ana kira makmur, tentram. Gitu ya, tentram, makmur, sejahtera tentunya ya. Jelas masyarakat ini jangan sampai kesusahan lah gitu ya. Mementingna masyarakat kecil. Masyarakat kecil ya. Iya. Itu jelas harapannya beliau Wak Amun. Ya, harapan kesejahteraan. Menurut panjenengan petugas partai, jenengan orang partai rupa-rupanya yang memang sekarang sedang bekerja karena di bawah masih adem-adem saja karena belum ada informasi yang harus dikerjakan apa-apa gitu. Ini para penjenengan hampir semua nanti calon-calon presiden kita ini kan semuanya juga akan baik-baik saja insya Allah. Karena di atasnya juga orang-orang yang memang sudah saling mengenal satu sama lain. Dan tentunya untuk rakyat kecil seperti kita ini, orang awam ini harapannya apa terhadap masyarakat tangga saudara kita sendiri di Pilpres ini? Pilpres ini kayak masyarakat kecil, lingkungan terutama. Ya terutama sih bingungnya Pak. Ya kalau di sini kan pedesaan, termasuk masyarakatnya awam lah. Dan masih bingung. Mau milih siapa sih A si B itu belum ya? Belum. Berarti emang jelas woro-woro di partai itu kan udah ada si A si B si C-nya. Dan jelas jenengan di masyarakat itu berarti yang sudah turun ke lapangan, masyarakat itu belum menentukan gitu ya? Belum ya? Belum ya. Bagus sekali. Iya. Ini kalau menurut panjenengan wong tua itu nanti pas pilpres ini harapannya apa kepada calon presiden kita yang memang nanti
insya Allah di antara 3 ini pasti ada yang jadi gitu, insya Allah. Itu harapannya apa Bang? Ya mana yang ini, mana yang baik ya jadi Karena masyarakat kecil. ya. Berarti intinya hampir sama begitu ya Bang ya? Iya, hampir. Jadi kita, iya Bang, monggo. Ada di sini. Iya. Jadi intinya sama sedulur-sedulur. Gorengan. Jadi harapan masyarakat pelosok desa itu terhadap negaranya yang jelas kepengen negaranya itu aman, damai, sejahtera tentunya. Sejahtera, ya. Iya. Apapun partainya, orang kampung itu kayaknya tidak sekarang sudah tidak ceklamaton lagi. Jadi seumpamanya partai A dengan partai B, keluarganya ada yang A, ada yang B, itu sudah dianggap hal biasa. Karena cara berpikirnya sekarang sudah beda dengan tahun-tahun yang dulu. Sehingga kita sebagai masyarakat tentunya di lingkungan kita, di RT, di RW, di desa itu damai-damai saja. Jadi tidak ada gejolak apapun. Walaupun beliau ini partainya upamanya A, beliau B, kita cek, kita duduk bersama, ngobrol-ngobrol biasa, tidak bermasalah. Karena memang partai yang diadakan oleh pemerintah itu semuanya bagus-bagus, baik-baik. Tinggal nanti condongnya kemana. Dan tentunya para masyarakat yang ada di desa itu rata-rata dulu, rata-rata ini tidak terlalu jauh memikirkan di atas itu bekerjanya seperti apa, tapi memikirkan di atas caranya bagaimana biar masyarakat itu sejahtera, damai dan tentunya aman. Mencari pekerjaan juga gampang, ekonomi juga gampang, dan tentunya tidak kalah pentingnya lagi itu semua harga-harga itu tidak melejit tinggi, tapi Sama bisa bahan kejangkau. pokok. Kejangkau gitu ya Bang ya. Sama Harga-harga bahan itu kejangkau gitu. Bahan pokok kejangkau. Jadi harapannya kepada pemerintah yang akan datang, harga-harga bahan pokok itu bisa kejangkau atau bisa dibeli oleh masyarakat. Karena pendapat masyarakat untuk saat ini, maaf saja, ini memang di lingkungan masyarakat ini masih banyak saudara-saudara kita yang nganggur, jegur gitulah. Tapi masih butuh makan, sehingga paling tidak kalau kita berjualan, kalau kita bisa bekerja, ada pendapatan khusus masuk ke rumah tangganya masing-masing, sehingga bisa kejangkau, bisa kebeli, dan tentunya masyarakat, keluarga itu bisa sejahtera. Begitu ya Bang ya? Ya. Ini terakhir Bang, ini mudah-mudahan pada pilpres yang akan datang ini kita harapkan pilpresnya itu damai, setuju? Damai. Setuju ya? Setuju. Aman, setuju? Aman. Setuju ya? Tentram, Sangat setuju ya? Tentram, setuju. Ya. Jadi kita walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua, membangun Satu. negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya Bang ya? Ya. Kita betul. bisa menjalani kehidupan di masyarakat dimanapun Anda berada, yang jelas bisa damai dan riang gembira. Dan tentunya kita kumpul-kumpul seperti ini, Kang Wajlam mewakili saudara-saudara kita ini, tidak lain kita coba melihat di pelosok-pelosok desa itu seperti apa. Rupa-rupanya seperti ini. Hampir di setiap desa itu, di pelosok-pelosok, di dukuh-dukuh, itu harapannya tidak lain negara tentram, damai, sejahtera, dan tentunya adil makmur. Keadilan itu akan menjadi makmur bila pemimpinnya juga jujur. Saya kira itu dulu kayak Wajlam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.